Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Gold Bricks. Film ini mengisahkan bagaimana seorang pria yang tinggal di pinggiran kota memiliki sebuah cita-cita untuk menjadi orang yang kaya raya. Dengan alasan karena keluarganya ditindas oleh sebuah baliho yang menghalangi rumahnya. Pria ini akan mencari sebuah cara untuk dapat kaya raya di kemudian hari, dan tertemukanlah sebuah cara untuk mencuri sebuah parfum yang isinya terdapat ekstrak dari emas. Dengan penuh muslihat, pria ini akan mencuri parfum dengan jumlah besar. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan pria bernama Daniel Sapir. Lahir di keluarga miskin di pinggiran kota dan sang ibu memiliki impian yang cukup unik, yakni memiliki rumah yang menghadap ke katedral. Impian tersebut sempat terwujud, akan tetapi keluarga Broil yang merupakan keluarga terkaya di kota menutup pemandangan itu dengan banner perusahaan yang besar. Sejak saat itu Daniel kecil terus membulatkan tekad untuk mencabut banner tersebut di depan rumahnya. Dari keinginan itu, Daniel terus mencari cara bagaimana dirinya bisa menjadi orang kaya. Kemudian di suatu hari, Daniel kecil mencuri tas mahal milik Nyonya Broil. Namun kemudian mengembalikannya dengan harapan mendapat imbalan. Nyonya Broil baik hati memberikan 50 euro sebagai imbalan. Akan tetapi Tuan Broil mengambil menarik uang tersebut dan menggantinya dengan beberapa sen saja. Tidak hanya itu, Daniel kecil selalu mendapatkan bulian. Namun kala itu Daniel memiliki sahabat yang bernama Scania yang selalu ada dalam membantunya melawan para pembuli tersebut. Hubungan ini terus berlanjut hingga dewasa, di mana mereka menjadi seperti saudara dan bersama-sama membuka perusahaan kecil jasa pengantaran. Namun, ekonomi sulit menimpa mereka, hingga akhirnya dua motor milik mereka disita oleh bank. Tanpa pilihan lain, Daniel terpaksa bekerja di perusahaan Broil di bagian gudang pengemasan produk parfum. Kowalski, pengawas pekerja, menawarkan kontrak selama 6 bulan dengan syarat harus memberikan uang jaminan sebesar 900 euro. Dengan 450 euro harus diserahkan sekarang dan sisanya setelah 6 bulan. Bersama dengan perpanjangan kontrak berikutnya. Daniel mendapatkan posisi untuk mengurusi pengemasan produk parfum setiap harinya. Tak lama setelah Daniel masuk kerja, terjadi kejadian. Yakni Tuan Broil, pemilik perusahaan, meninggal karena serangan jantung saat sedang berolahraga lari. Kemudian perusahaan diwarisi oleh putranya, Patrick Brown Jr. dan istri Patrick yang bernama Beatrice. Mereka memperkenalkan diri dengan membagikan parfum gold senilai 100 euro kepada seluruh karyawan. Scene berlanjut ketika di rumah, Paman Bruno memberikan penjelasan kepada Daniel bahwa beberapa liter konsentrat parfum dapat dijual setara dengan 1 kilogram emas. Daniel mulai berpikir bahwa dengan mencampur sedikit konsentrat parfum dengan air sari bunga, ia dapat menciptakan parfum senilai 100 euro. Daniel penasaran seberapa besar keuntungan yang didapatkan oleh keluarga Broil dan berapa banyak orang yang menyukai parfum tersebut sehingga setiap produksi selalu habis terjual. Setelah itu Daniel mencoba untuk menjual parfum hadiah tersebut secara online dengan harga setengahnya, yaitu 50 euro. Ternyata respon dari pembeli di marketplace sangat cepat dan ingin membeli produk tersebut. Mengetahui hal itu membuat Daniel memiliki sebuah ide untuk mencuri puluhan hingga ratusan botol parfum setiap harinya sebagai tambang emas yang berbentuk parfum. Selain bekerja, Daniel terus memantau sistem keamanan yang berada di pabrik tersebut. Daniel menemukan waktu yang tepat untuk menyelinapkan parfum tanpa memicu alarm. Begitu Daniel akan meminta bantuan Scania untuk melaksanakan rencananya, sebagai sopir Scania dengan mudah menyelipkan puluhan botol parfum ke dalam kendaraan setelah mengambilnya dari gudang. Sementara itu di pemakaman, Patrick sebagai pemilik baru berhasil membangun hubungan sosial dengan rekan kerja ayahnya. Dia memperkenalkan istri cantiknya kepada semua orang.
bahkan memperkenalkan seseorang yang terkenal sebagai penjual parfum online dengan harga diskon, yang mungkin dikenal sebagai Brix. Dengan mencuri 10 botol setiap hari, mereka berhasil mengumpulkan 500 euro sehari dan merayakannya setiap malam selama 6 bulan. Akhirnya mereka berhasil mengumpulkan 100.000 euro sebagai tanda keberhasilan. Scene berganti ketika bekerja, Daniel ketahuan oleh Kowalski karena menggunakan jam Rolex mahal tersebut. Dan dengan satunya Kowalski mengambil jam milik Daniel dengan alasan untuk membayar uang bulanan kepadanya. Setelah itu, Daniel menemukan akun penjualannya diblokir dan dilaporkan karena menjual barang palsu. 2 petugas bea cukai kemudian mendatangi rumahnya, menyelidiki penjualan parfum setengah harga. Meski dicurigai memalsukan produk, Daniel mencoba untuk bersiasat dengan memberikan alasan bahwa parfum tersebut adalah sisa dari hadiah Tuan Broyel yang diberikan oleh istri Patrick beberapa bulan sebelumnya. Penjualan internet mereka pun terhenti dan mereka harus mencari cara baru dalam menjual parfum tersebut. Tak lama kemudian bos Patrick muncul bersama Virginie yang ternyata adalah manajer Bruil yang sebelumnya bekerja di kantor Paris. Dia dipersiapkan untuk menjabat sebagai manajer umum di sana. Daniel dengan penuh semangat mengajak Virginie berkencan sambil berteriak. Meskipun dengan terpaksa Virginie setuju, akan tetapi belum diketahui kapan mereka akan berkencan. Scene berlanjut ke pasar tradisional. Daniel menemukan lapak penjual produk elektronik dengan harga diskon. Masyarakat menyebut mereka sebagai pedagang gelap, yaitu Raoul dan Tito. Daniel yang penuh rasa ingin tahu mencoba mengintip ke dalam mobil tempat stok mereka disimpan. Namun, 2 penjual tersebut langsung menyergapnya karena menuduhnya sebagai pencuri. Tanpa menunggu waktu lama, Daniel menawarkan produk hasil curian yang belum terjual banyak, 200 botol dengan harga 50 euro per botol, kepada Raoul dan Tito. Tanpa ragu, kedua pedagang gelap tersebut langsung setuju. Penjualan parfum curian pun berjalan lancar. Namun suatu hari Kowalski mengetahui aktivitas curang mereka dan menuntut bagian sebesar 18.000 euro per bulan atau setengah dari pendapatan mereka. Akan tetapi Daniel dan Scania tidak tinggal diam. Pada bulan berikutnya mereka mendatangi rumah Kowalski dan memberinya pelajaran dengan mengancam menggunakan surat jaminan sosial miliknya. Dengan keberadaan ini, Kowalski yang serakah telah dieliminasi dan pencurian parfum berlangsung tanpa hambatan selama 3 bulan. Namun muncul peraturan baru yang diterapkan oleh eksekutif bernama Stefani. Ia mengusulkan pengawasan produk baru menggunakan pemindaian infrared yang mempercepat proses pengawasan meskipun ada 1,1% produk yang luput dari pengawasan. Meskipun jumlah tersebut setara dengan 2,5 juta euro, Stefani berargumen bahwa dengan alat ini 200 juta euro dapat dipantau dengan cepat, sehingga 2,5 juta euro menjadi hal yang sepele. Patrick yang merasa usulan Stefani masuk akal langsung menyetujuinya dan menjadikannya manajer umum. Virginie merasa dirinya ditikung dan merasa diberikan angin surga saja sebelumnya oleh Patrick yang menjanjikan bahwa dirinya akan menjadi manajer. Pada malam hari di rumah Patrick, sang istri berhasil membujuknya untuk menjual perusahaan kepada Brix karena memang memiliki niat untuk membelinya. Dengan keuntungan penjualan, mereka berdua dapat mewujudkan keinginan mereka. Scene berganti, Daniel kaget melihat suasana gudang yang berubah drastis. Tidak ada lagi pekerja yang mengawasi penyortiran parfum. Semuanya dilakukan dari perannya sebagai asisten dan menugaskannya untuk membantu petugas lain dalam mengawasi gudang sebagai pengganti Kowalski yang cuti sakit. Saat ini Daniel tidak mengawasi pekerja. Sebaliknya, perhatiannya terfokus pada perangkat yang terus bergerak, melakukan pemindaian berpikir, dan mencari celah. Bagaimana cara untuk mencuri dan mengelak dari alat pemindai tersebut? Sementara itu Virginie sedang menyampaikan protes terhadap perilaku Patrick yang tidak menemui janjinya. Patrick meninggalkan kehidupan pribadinya pergi ke Paris untuk pelatihan, namun malah menunjuk orang yang kurang berkompeten sebagai manajer umum. Melanggar janji setelahnya. Daniel menerima pesan untuk berkencan. Pada malamnya Patrick datang ke Brix untuk membahas perjanjian jual beli perusahaan, sesuai dengan keinginan istrinya.
Pada saat yang sama, Daniel dan Virginie pergi berkencan dari restoran di mana paman Bruno bekerja. Tetapi situasi Virginie menjadi kacau karena ia mabuk berat dan mencela Patrick di depan banyak orang. Daniel mengamankan situasi dengan menarik Virginie keluar dan bertanya, "Apakah kamu ingin balas dendam?" Inilah Daniel, seorang jenius yang mahir memanfaatkan situasi, dan Virginie yang kecewa setuju dengan tawarannya. Daniel sangat gembira setelah menemukan bahwa sistem pemindai hanya memindai kardus, bukan isinya. Celahnya besar 1,1%, bisa luput dari pemantauan. Dengan mudah, 50.000 botol dari 4,5 juta botol bisa dicuri tanpa diketahui, bernilai 2,5 juta euro. Hanya ada satu kendala, yaitu mereka membutuhkan tim. Triknya adalah menyelipkan duplikat pesanan besar ke tumpukan pesanan sebagai persiapan jika tertangkap. Alibi yang sederhana, hanya salah cetak pesanan. Tim terdiri dari 10 orang dan termasuk tim inti terdiri dari 3 orang. Scania sebagai pengemudi truk dan Daniel sebagai bos perencana. Dan juga seorang dalam yang mengawasi semuanya yakni Virginie. Pergerakan mereka mendapatkan keberuntungan luar biasa. Tidak hanya melihat kembalinya pencurian dengan sukses besar, semua hasil pencurian disimpan di gudang tersembunyi, di mana tim merayakan setiap malam. Akan tetapi Daniel melarang tim menghamburkan uang agar tidak terendus oleh pihak manapun. Di lokasi ini terdapat satu brankas penuh uang yang telah berhasil dikumpulkan oleh Daniel. Sementara itu Raul dan Tito yang telah menjadi penjual tetap selama 6 bulan menghadapi kendala setelah penjualan mencapai batas tertentu. Tito kesulitan meningkatkan penjualan dan stok semakin menumpuk. Daniel di sisi lain harus berpikir keras tentang cara menjual produk yang menumpuk tersebut. Kemudian muncul Jusa, saudara tiri Yasmina yang memiliki kenalan dengan 2 direktur baru dari sebuah toko besar pendatang baru bernama Bergami. Jusa mengajak mereka untuk bekerja sama menyediakan parfum dengan harga diskon yang bisa dibeli dalam jumlah besar. Terpengaruh oleh potensi keuntungan yang besar, Raul dan Tito setuju untuk bekerja sama. Selanjutnya, Daniel membeli truk pengangkut besar untuk mengantar semua pesanan ke gudang milik Bergami. Pesta penghasilan terus berlanjut selama 3 bulan. Pada suatu malam, Patrick menyadari bahwa atap gudang produksi bocor, menyebabkan banyak kardus rusak. Patrick menemukan kardus kosong dalam stok penyimpanan parfum yang telah dirampok. Patrick membagikan temuannya kepada istrinya. Sayangnya Patrick berselingkuh dengan Briggs dan membocorkan informasi tentang stok yang hilang kepada Briggs. Sehingga niat jahat Briggs muncul, yaitu ingin membeli perusahaan broil dengan setengah harga. Briggs menyewa seorang mantan narapidana yang bernama Angie untuk menyusup ke pabrik, mencari tahu siapa pencuri dan mengumpulkan bukti agar dapat menekan Patrick agar menjual perusahaannya dengan setengah harga. Kekacauan dimulai termasuk tindakan salah satu anggota tim yakni Jack yang membeli mobil mewah yang seharusnya tidak mampu dibeli oleh seorang buruh pabrik. Angie terus melakukan pencurian, mendengar dan mengawasi pergerakan semua orang. Hingga akhirnya Jack dihajar karena bersaing dalam urusan wanita. Akhirnya Daniel mencoba agar Angie diperkerjakan dengan bayaran besar untuk menggantikan Jack. Meskipun awalnya dianggap seorang preman yang mungkin akan mengikuti perintah dengan uang banyak, ternyata Angie sengaja diinstruksikan oleh Briggs sebagai mata-mata. Patrick yang semakin khawatir meminta bantuan Virginie untuk mencari tahu siapa yang merampok perusahaannya. Virginie hanya tersenyum dan setuju untuk membantunya. Setelah berdiri seperti itu, Virginie segera memberitahu Daniel bahwa Patrick telah mengetahui perampokan mereka. Virginie meminta Daniel untuk menghentikan aksinya dan segera menjual habis semua stok yang tersisa dengan secepat mungkin. Namun Daniel mencurigai kejanggalan mengapa Patrick tidak melaporkan perampokan ini ke polisi. Pasti ada alasan lain Daniel memiliki niat untuk mencari tahu apa sebabnya. Selanjutnya, terlihat Angie melaporkan semua hasil penyelidikannya kepada Briggs. Meskipun Angie belum menemukan gudang tempat barang curian disimpan. Sebelum pergi, Angie menyisakan alat pelacak di mobil Briggs.
Pada malam berikutnya, Angie mengikuti mobil Briggs dan menemukan bahwa Briggs berselingkuh dengan istri Patrick. Sebagai seorang yang berpengalaman, Angie melihat kesempatan ini dan merekam semua kejadian. Kemudian Angie menghubungi Patrick dengan identitas anonim, memberikan informasi tentang para pencuri dan mengungkap niat Briggs yang ingin membeli perusahaannya dengan setengah harga terakhir. Angie mengirimkan rekaman perselingkuhan istri Patrick dengan Briggs di hutan untuk meyakinkan Patrick bahwa ia tidak berbohong. Angie menawarkan bantuannya kepada Patrick untuk menemukan kembali stok parfum yang hilang dengan bayaran 100.000 dan 50.000 yang harus dibayarkan di muka. Sisanya 50.000 akan dibayar setelah pekerjaan selesai. Tanpa pilihan dan tanpa berpikir panjang, Patrick langsung menyetujuinya. Selanjutnya Daniel bertemu dengan seluruh timnya dan memberitahu mereka bahwa Patrick telah menyadari kehilangan banyak parfum di gudang, tetapi belum mengetahui siapa pelakunya. Inilah kesempatan terakhir mereka untuk melakukan perampokan besar sebelum berhenti. 2 truk kontainer tiba, masing-masing mengangkut 40.000 botol parfum. Angie, seorang mantan perampok, akan menjadi pelatih mereka tentang cara melakukan perampokan. Selama 1 minggu penuh, tim Daniel menjalani pelatihan di bawah bimbingan Angie. Rencananya mereka akan merampok 2 truk itu di pom bensin saat pengisian bahan bakar. Penting untuk tidak membunuh petugas pom dan supir karena mereka akan menjadi saksi yang membenarkan perampokan mereka. Setelah pertemuan itu, Angie langsung melaporkan rencana perampokan kepada Patrick. Seperti yang direncanakan, malam berikutnya 2 truk itu dikirim ke perusahaan penjualan Sephora dengan Morat menjadi sopir salah satunya. Setelah meninggalkan perusahaan Braille, Morat segera memberitahu tim mobil palsu yang berjumlah 4 orang untuk bersiap-siap. Tanpa menunggu lama, mereka langsung bergegas menuju pom bensin. Setelah keluar dari mobil, mereka menodongkan senjata, memerintahkan sopir keluar dari truk dan memerintahkan untuk berbaring di tanah. Kemudian mereka mengikat tangan sopir tersebut sebelum meninggalkan pom itu, membawa pergi 2 truk yang memuat parfum. Setelah sampai di gudang sewa yang baru, semua kardus parfum dimasukkan ke dalam gudang. Ternyata Angie bersembunyi di dalam truk itu. Ia menyelinap keluar setelah situasi aman dan kemudian bersembunyi di rerumputan. Setelah Daniel dan Scania pergi dengan truk, Angie mendekati gudang dan mengambil foto semua kardus parfum yang berada di sana. Kemudian ia mengirimkannya kepada Patrick sebagai bukti keberhasilannya. Sayangnya tidak ada jaringan di sana, membuat Angie harus menjauhi gudang dan mencari tempat dengan sinyal. Lampu truk tiba-tiba menyala dan mereka menyadari bahwa Angie adalah pengkhianat. Dalam ketakutan, Angie berlari dan melompat ke dalam selokan. Berhasil melarikan diri melalui saluran air hanya meninggalkan ponselnya di tempat tersebut. 3 hari setelah perampokan, pada hari penandatanganan perjanjian jual beli perusahaan Broil, tim pemeriksa melaporkan hasil audit data perusahaan yang sesuai dengan stok di gudang. Dengan mengambil sampel dari 320 kardus, mereka menemukan bahwa tidak ada parfum yang hilang. Briggs harus membeli perusahaan Broil dengan harga normal. Dan disinilah kita akan memberitahu bagaimana Patrick berhasil mengelabui Briggs. 1 minggu sebelum perampokan, Patrick menghubungi Daniel untuk bertemu dengannya. Di pertemuan itu, Patrick meminta Daniel menyerahkan semua parfum yang dicurinya. Sebagai gantinya, Patrick menjanjikan untuk tidak melaporkan mereka kepada polisi, meskipun Daniel menolak menyerahkannya karena sudah menjual semua parfum. Patrick membuat tawaran kedua. Daniel diminta untuk merampok 2 truk yang memuat parfum dan menyimpannya di gudang tersebut. Setelah asuransi mengganti kerugian, Daniel harus mengembalikan semua parfumnya. Oleh karena itu, semua perampokan yang telah terjadi dianggap sudah setara. Meskipun Daniel menolak, ia penasaran mengapa Patrick tidak melaporkan perampokan tersebut ke polisi. Dengan niat menjual perusahaan Broil kepada Briggs, orang yang berselingkuh dengan istrinya, Daniel menawarkan bantuan untuk membalas dendam dan menghancurkan Briggs. Tanpa berpikir panjang, Patrick yang emosional menerima tawaran tersebut dan rencana perampokan diubah, sehingga semua hasil perampokan menjadi milik Daniel. Bagi Patrick, perusahaan asuransi pasti akan mengganti kerugiannya dan semua uang dari asuransi menjadi milik Patrick. Sementara stok parfum yang hilang di gudang, Daniel memiliki rencana lain. Daniel mengganti semua stok yang hilang dengan ribuan liter air yang diberi pewarna. Pembuatan parfum palsu dilakukan oleh kelompok Yasmina dan Deborah. Hasilnya, semua stok di gudang terisi kembali sesuai dengan data perusahaan.
Bri sangat sial karena setelah melakukan penjualan, konsumen dan penjual menyalahkannya atas penjualan parfum palsu yang sebenarnya hanya berisi air. Dalam waktu 3 bulan, perusahaan broil yang dipimpin oleh Briggs mengalami kebangkrutan. Sementara itu kisah Angie si pengkhianat belum berakhir. Angie berhasil dihabisi oleh penjaga gudang. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan bagaimana Daniel yang berhasil mengambil alih perusahaan dan Virginie yang akan menemaninya. Daniel pun berhasil membeli lahan di depan rumahnya serta cita-citanya untuk menurunkan baliho akhirnya terwujud. Dan film pun tamat.